kita memulai acara, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai dengan pembacaan tilawah oleh Ustadz Satria. Kepada Ustadz Satria kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. Sadaqallahul. Semoga dengan yang mendengarkan maupun yang membaca tilawah tadi sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sepatah dua kata dari Ustazah Tika Meliati selaku Kepala Sekolah SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini kami beri waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti agenda diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustadz Dodi Putrayadi pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ana hormati calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh atas nama Ustadz Dodi Putrayadi SPD. Seterusnya Ustadz dan Ustazah yang berbahagia. Pertama-tama ana mengucapkan terima kasih telah diundang untuk hadir dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11
di SDIT Amanah Kota Sungai Penuh ini. Harapannya apapun yang disampaikan nantinya kepada kita semua, Ustadz dan Ustazah di sini, mari sama-sama kita ambil pelajarannya tentang budaya positif. Nanti mungkin banyak sekali yang akan digali, ya. Banyak sekali ilmu yang akan kita peroleh dari Ustadz Dodi nantinya. Insya Allah penyampaian hari ini yang akan disampaikan kepada kita semua akan bisa kita terapkan, ya, saat proses pembelajaran kita di dalam ruang-ruang kelas kita bersama peserta didik kita. Harapannya seperti itu. Dan untuk calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh atas nama Ustadz Dodi Putrayadi, semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi yang lebih, ya, kepada Ustadz dan Ustazah yang berada di sekolah kita. Nah, terima kasih atas kesempatannya Ustadz dan Ustazah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SDIT Amanah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan Desiminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Ustadz Dodi Putrayadi SPD, CGP Angkatan 11 SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Kami silahkan. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengatasi ketegangan hari ini, karena sesuai dengan judul yang akan kita bahas tentang budaya positif, jadi sebagai ice breaking nanti pada saat disampaikan seperti yang sudah dilatih sebelumnya, dipraktekkan sebelumnya di kelas-kelas anak didik kita. Pada saat ditanyakan apa kabar Ustadz Ustazah semuanya, jawabannya kami bahagia. Bisa kan? Ya. Sekarang sebelum memulai kita tanyakan apa kabar Ustadz dan Ustazah semuanya? Kami bahagia. Kurang semangat. Satu kali lagi pakai Y gitu ya. Kita ulangi sekali lagi. Apa kabar Ustadz dan Ustazah semuanya? Kami bahagia. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, baik. Sesuai dengan judul yang akan dijelaskan nanti, semuanya sudah bahagia sebagai bentuk awal dari penjelasan ataupun berbagi pemahaman nantinya kita sudah bahagia. Itu sudah merupakan salah satu dari budaya positif yang akan kita terapkan ke peserta didik kita ataupun anak didik kita nantinya. Gitu ya, saudara-saudara semuanya. Baik, perkenalkan sebelumnya, saya sendiri nama Dodi Putrayadi SPD, itu CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Di sana kami dari Sekolah Islam Terpadu Amanah, alhamdulillah untuk tahun ini terpanggil ataupun terpilih lolos seleksi untuk mengikuti pendidikan tersebut sebanyak 5 orang, yaitu sendiri, kemudian ada Ustazah Suci, kemudian ada lagi Ustaz Satria, selanjutnya ada Ustaz Maradona, dan yang terakhir juga ada Ustazah Linda. Dan sebelumnya itu juga ada angkatan 9, itu kepala sekolah kita sendiri, Ustazah Tika, Ustazah Asih, dan Ustaz Tiki. Alhamdulillah untuk sekolah kita sudah banyak ya istilahnya itu untuk menyumbang dari calon guru penggerak. Nah, baik, tanpa memperbanyak mukadimah lagi, di sini kami akan menjelaskan secara rinci khusus untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang biasa disebut dengan desiminasi ataupun berbagi pemahaman. Nanti kita akan diskusi secara bersama. Boleh, nanti akan ada sesi tanya jawab jika ada materi-materi yang nantinya akan kita bahas secara bersama. Baik, untuk budaya positif itu sendiri di sini kita lihat itu merupakan salah satu dari transformasi pendidikan atau
perubahan dari pendidikan, khususnya untuk calon guru penggerak, yang mengubah paradigma yang lama tentang pendidikan nanti akan diubah ke budaya positif. Budaya positif itu akan dihubungkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana filosofi tersebut itu menyatakan bahwa belajar itu adalah menghamba kepada murid. Bukan berarti kita menghamba itu seperti kita menyembah murid, bukan. Dan artinya di sini kita belajar nanti lebih berpihak kepada murid atau peserta didik. Jadi nanti pada saat pembelajaran dilaksanakan di kelas, kebutuhan-kebutuhan dasar oleh peserta didik itu nantinya akan tercapai jika kita berpihak kepada peserta didik tersebut pada saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian di sini pendidikan tersebut juga merupakan pendidikan yang menuntut dan manusia merdeka. Bagaimana kita menerapkan pendidikan tersebut sesuai dengan kemampuan anak-anak ataupun peserta didik tersebut. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, di mana menurut teori kontrol ada atau choice theory oleh William Glasser, itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apa maksudnya di sini? Nah, di sini makna disiplin sendiri kita lihat itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri, ya, agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi maksudnya di sini apapun yang dilakukan oleh peserta didik, baik itu hal yang kita anggap positif ataupun hal yang kita anggap itu negatif. Misalnya kita menemukan bahwa peserta didik kita itu mengalami masalah, baik itu apakah bertengkar dengan temannya, kemudian ada mengejek temannya dan lain sebagainya, itu mempunyai tujuan tertentu, ya, itu sudah lumrah terjadi pada manusia. Itu ada dikatakan dengan teori motivasi. Teori motivasi itu ada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dirinya, itu dibagi jadi untuk menghindari hukuman. Maksudnya di sini daripada kena hukum nanti lebih baik mengikuti saja. Itu bukan dalam dirinya, sudah mengikuti di luar konteks dirinya. Kemudian yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan. Nah, nanti kalau Anda dikasih hadiah, kalau Anda dikasih permen sama ustadz-ustadznya, Anda akan bagus-bagus belajarnya. Nanti Anda akan menyelesaikan tugasnya dengan semangat. Lalu bagaimana? Apa kabar jika tidak dikasih hadiah? Apakah mereka akan tetap melakukan belajar dengan bersemangat? Nah, tentu. Bisa paham ya? Baik. Nah, lalu apa itu motivasi intrinsik? Yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, ya. Itu dia nanti akan menghargai nilai-nilai kebajikan universal, kemudian dengan cara menerapkan keyakinan kelas atau biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Kalau dulu kita kenal dengan aturan-aturan, sekarang sudah diganti dengan keyakinan. Itu melibatkan peserta murid nanti untuk membuat suatu keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama-sama, gitu. Selanjutnya ada lagi tentang model berpikir menang-menang, kolaborasi dengan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan, itu terdiri dari 5 posisi kontrol. Yang di sini nanti kita akan melihat kita sering memakai posisi kontrol yang mana. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada lagi sebagai pemantau, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Dan di sana juga kita akan mempelajari nanti realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survivor. Mohon maaf berbahasa Inggris. Yang kedua ada penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga ada kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada kebebasan. Jadi apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita itu, apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita itu tentunya itu mempunyai tujuan
tertentu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi tetap ada alasannya. Ya, mereka misalnya ada yang nangis, kemudian ada yang suka ngejek teman, kemudian ada yang tidak betah belajar, sering terlambat. Tentu itu mempunyai tujuan dasar dari kehidupannya tersebut. Ya, baik. Selanjutnya di sana kita masuk ke apa itu budaya positif. Jadi sini dikatakan budaya positif itu adalah sebuah lingkungan atau sistem di mana nilai-nilai positif, sikap yang konstruktif, dan perilaku yang saling menghormati menjadi norma dan kebiasaan sehari-hari. Ini adalah suasana di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu untuk pengertian budaya positif tersebut. Kemudian ada konsep dasar modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sana ada perubahan paradigma belajar. Maksudnya di sini bukan kita mengubah sistem pembelajaran yang ada di Indonesia, maksudnya paradigma yang selama ini kita terapkan, misalnya salah dihukum, itu akan diubah, nanti akan kita kaji. Kemudian di sini ada juga disiplin positif, ada lagi motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu tentu mempunyai motivasi tertentu, ada maksud tertentu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusi itu akan digunakan untuk bagaimana cara yang efektif menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap peserta didik kita nantinya. Ya. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma baru. Misalnya di sini kita lihat ada dua tabel. Yang pertama ada tabel stimulus respon. Itu terdiri dari misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, mengatakan kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol realitas itu mengatakan kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sudah jelas, setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan peserta didik kita. Ya, semua orang melihat hal yang sama, stimulus, respon, kemudian teori kontrol sendiri. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Sudut pandang yang berbeda maksudnya. Kemudian untuk tabel yang pertama, stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Misalnya murid kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tentu mereka punya maksud tertentu. Kita tidak bisa mengubah dia secara instan seperti itu. Nah, teori kontrol itu mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita di sini berusaha kepada anak didik kita untuk memahami mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jelas ya? Seperti itu. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini baik di masa kita sekolah sampai bahkan sebelum kurikulum merdeka, bahkan setelah sampai kurikulum merdeka saat ini, itu masih banyak kita berpandangan atau memunculkan paradigma bahwa setiap murid yang berbuat kesalahan, yang melanggar aturan selama ini itu adalah tindakan yang salah seperti itu. Bahkan kita cenderung memandang murid tersebut itu bahwa dia sering melakukan kesalahan. Kita cenderung memandang mereka bertindak negatif. Ini orangnya pasti seperti itu. Kita sebenarnya tidak boleh. Mereka mempunyai tujuan tertentu. Ya. Lalu bagaimana dengan teori kontrol? Teori kontrol mengatakan semua perilaku tersebut seperti yang sudah disampaikan tadi itu mempunyai tujuan tertentu. Ada maksudnya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya anak didik nanti dikontrol oleh gurunya. Lalu bagaimana kalau gurunya tidak ada? Seperti itu. Apakah mereka mampu mengontrol dirinya sendiri? Belum tentu. Teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nanti kita berharap maksudnya di sini motif intrinsik yang ada pada diri peserta didik kita itu bisa muncul terhadap dirinya sendiri. Dia berubah itu atas dasar kemauannya sendiri, tanpa disuruh, tanpa diperintahkan oleh guru. Jadi tugas kita hanya menuntun dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Begitu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita.
Sebaik apapun materi ataupun teori yang kita terima tentang teori kontrol tersebut, tetap saja kembali ke diri kita. Begitu juga dengan peserta didik kita. Begitu ya, saudara-saudara. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat ujukan gagal. Kita gagal membujuk mereka untuk melakukan hal yang kita mau. Walaupun kita tahu bahwa hal yang kita mau itu akan membawa mereka ke arah yang lebih positif, tetapi mereka belum sanggup, belum bisa melakukan hal demikian. Misalnya khususnya untuk SD, namanya juga anak-anak, mereka berulang-ulang kali melakukan hal tersebut. Nah, apa yang disampaikan oleh teori kontrol, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti mereka kita arahkan ke pilihan-pilihan mana yang baik bagi mereka, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Gitu. Yang terakhir, kalau menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kemudian menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sana kita yang baik kita anggap yang menang, seperti itu. Kemudian yang salah kita anggap yang kalah. Kemudian kalau untuk teori kontrol itu mengatakan bahwa model berpikir itu semuanya itu tidak ada yang salah, karena tadi semua mempunyai tujuan. Begitu ya, itu perbedaan ataupun perubahan yang biasanya kita lihat pada saat mengajar, perubahan paradigma baru. Di sini paradigma yang lama yang sering kita terapkan pada saat pembelajaran selama ini, kemudian kita ubah menjadi paradigma yang baru, teori kontrol namanya. Gitu ya, saudara-saudara. Selanjutnya di sini itu ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Itu makna disiplin positif itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan motif intrinsik tadi, ya, dalam diri sendiri atau motif sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Itu maksudnya. Jadi perilaku disiplin positif itu lahir atau tumbuh memang dari diri peserta didik itu sendiri. Nanti Ustaz juga akan merasakan anak ini dulu waktu di SD seperti ini loh kelakuannya seperti ini, tiba-tiba kalau SMP udah jauh berubah. Mungkin itu bukan karena kita yang mengubah, bukan karena guru yang mengubah, tapi motif intrinsiknya itu, kemudian yang muncul dalam dirinya itu yang akan mengubah mereka. Ya, baik. Selanjutnya di sana ada lagi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kalau saya tidak mengerjakan PR nantinya, nanti Bapak Ibu ataupun ustaz-ustazah akan memberi saya hukuman. Itu bukan motif dari dalam dirinya. Mereka tidak memunculkan rasa tanggung jawab seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa ada atau tidak adanya hukuman, bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk belajar, itu juga dengan murid kita akan mengerjakan tugas tersebut tanpa disuruh. Seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motif eksternal juga. Kadang-kadang dikasih permen, dikasih pensil karena jawabnya betul, dikasih pulsa. Kalau nggak dikasih, nggak dikerjakan. Itu merupakan salah satu juga dari motivasi eksternal. Dan yang terakhir itu ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan? Jadi mereka sudah tahu apa dampak yang akan mereka lakukan. Jadi motivasi yang ketiga itu adalah motivasi internal. Mereka akan berpikir lebih panjang lagi untuk melakukan sesuatu tersebut tanpa diperintah, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan atau penghargaan. Jadi yang lebih baik adalah motivasi yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Karena motivasi tersebut itu lahir dari dalam diri, bukan dari paksaan atau dari suruhan oleh guru-gurunya. Bisa dipahami saudara-saudara semuanya? Saya? Ya baik. Untuk selanjutnya
Di sini ada yang namanya motivasi. Apa itu motivasi? Ya, kata lain dari motivasi itu adalah dorongan, ya, atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan tujuan tertentu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi eksternal atau ekstern. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan mereka takut, menghindar dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Ini mungkin sering terjadi, ya, selama ini baik di masa kita sekolah pun sering terjadi hal seperti ini, ya kan. Kemudian selanjutnya ada motivasi interest. Walaupun ini butuh waktu, ya, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Itu akan muncul motif intrinsiknya dari dalam diri, sama seperti pembahasan sebelumnya. Selanjutnya di sini itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal di sini itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya memberikan hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jika kita memberi hukuman kepada peserta didik atau kita sendiri yang pernah mengalami pada masa sekolah, apa masih ingat nggak sampai sekarang? Bagaimana Ustaz Zaza? Masih ingat sampai sekarang? Masih ingat wajah gurunya sampai sekarang? Masih ingat benda apa yang dipakai gurunya sampai sekarang? Masih, ya? Kena cubit lah, kena pukul lah dulu, ya. Apa yang kita rasakan? Banyak sedikitnya, walaupun mulut kita berkata, udah, saya nggak dendam, padahal dalam hati kita tetap ada menyimpan rasa dendam. Begitu yang terjadi dengan murid kita. Jadi penerapan hukuman itu tidak realistis lagi. Gitu. Selanjutnya itu akan menjadi korban mendapatkan keadilan. Mereka merasa sebagai korban. Murid atau anak itu akan merasa tersakiti, bukan hanya dalam segi fisiknya saja, secara verbal saja. Misalnya dihukum di depan kelas, mereka udah malu sendiri, iya kan? Nggak berani sekolah lah, tidak bersemangat lagi. Apalagi ustazah ataupun gurunya itu atau ustaznya itu akan ditandai nanti. Ustaz itu pernah gini-gini, ustazah itu pernah gini-gini, kan? Begitu nantinya. Ya, kemudian ada identitas sukses. Di sini ada disiplin. Ada yang menerapkan secara konsekuensi atau hubungan sebab akibat seperti itu. Jika kita melanggar itu ada konsekuensinya. Mungkin terdengarnya sama seperti hukuman, tetapi konsekuensi ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan disetujui hukuman apa atau konsekuensi apa yang akan diterima jika melanggar seperti itu. Ya, di sini kita lihat sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ya, selanjutnya korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Mereka takut, oh nanti pasti gini. Kami kan sudah sepakat seperti ini. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Mereka dikuatkan setelah mereka bermasalah, mereka dipanggil, dijelaskan bahwa memang seperti ini, ada kesalahan, tentu ada resikonya, tentu ada yang kita dapat, tentu ada hikmahnya. Jadi dari ketiga ini, menurut Ustaz dan Ustazah, yang mana yang lebih baik? Restitusi. Ya, itu tetap yang bersalah itu tetap kita selesaikan masalahnya, tetapi dengan cara yang lebih manusiawi. Seperti itu, supaya murid itu atau peserta didik tidak merasa bahwa dirinya itu sebagai korban, tidak merasa bahwa dirinya itu sebagai orang yang paling bersalah, seperti itu. Bisa pahami, ya? Ya, selanjutnya di sini itu ada yang dikatakan dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kalau hukuman itu murid disuruh berdiri di depan kelas, contohnya. Kemudian guru marah-marah ke murid. Kemudian murid disuruh menulis saya tidak terlambat lagi 100 kali, banyak sampai pegal tangannya. Itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berbeda di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, tetap ada ketergantungannya pada aturan-aturan yang sudah kita buat. Nah, kemudian yang terakhir ada restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah.
Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Tetap ya namanya masalah, namanya juga anak-anak dan remaja yang kita didik di sini, tentu berbagai macam transisi yang terjadi pada mereka itu tentu menumbuhkan kendala-kendala dalam belajar. Nah, tadi yang cocok diterapkan di sini adalah restitusi, di mana di sana kita telah sepakat membuat ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas, dan nantinya keyakinan kelas itu akan disepakati secara bersama, walaupun di kemudian hari mereka melanggar mungkin secara tidak sengaja ataupun memang ada unsur-unsur motivasi tertentu, tapi tetap mereka masalah tersebut kita selesaikan dengan cara terbuka, dengan menghormati apa yang telah mereka lakukan tersebut, bukan membenarkan. Seperti itu, ya. Jadi selanjutnya di sini itu ada lagi yang dikatakan dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Tuh, jadi untuk restitusi itu adalah cara terbaik lah dianggap untuk menyelesaikan kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik. Ya baik. Di sini selanjutnya itu ada apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka pada saat melakukan restitusi, pada saat setelah melaksanakan ataupun melakukan sebuah kesalahan, mereka dipanggil, terus diterapkan nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nantinya mereka diselesaikan baik-baik masalahnya, kemudian mereka akan kembali ke karakter manusiawinya mereka. Ya, motivasi intrinsiknya itu akan muncul untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu selanjutnya lagi di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada solusi maksudnya kita bukan menyalahkan mereka. Itu makanya antum jadi melakukan seperti ini. Sekarang apa? Lihat, si itu sudah nangis gini-gini. Itu menyalahkan namanya. Ya. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita membentuk karakter mereka, bukan kita mengatur mereka. Tindakan mereka itu tidak bisa diatur. Kita mengarahkan di sana. Nah, selanjutnya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kesalahan yang mereka buat itu mereka bisa mempelajari hikmahnya tersendiri. Oh, nanti Anda nggak boleh lagi lah seperti ini. Anda kan sudah mengecewakan orang tua, sudah mengecewakan guru seperti ini. Jadi belajarlah jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kembali lagi ke motivasi dalam diri mereka. Seperti itu. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Itu tentu ada motivasi tertentu mereka melakukan hal tersebut. Apakah mereka membutuhkan kebebasan misalnya, apakah mereka membutuhkan kasih sayang misalnya. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya ada tawaran bukan paksaan. Nanti setelah ini Ustaz di sini atau Ustazah di sini itu mau menyelesaikan masalah, mencari solusinya, bukan menghukum. Ya. Selanjutnya lagi ada memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki yang pernah dilakukan kesalahan itu akan diperbaiki hubungannya baik sesama yang buat kesalahan, kemudian terhadap dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri apa yang telah mereka lakukan dan apa yang perlu diubah dari mereka tersebut. Kembali lagi ke motivasi tersebut akan muncul dalam dirinya sendiri. Gitu ya, Ustazah. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita tanya ada tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat semuanya? Nah, kalau bilang tepuk semangat, semangat, Allahu Akbar, itu ya. Kita mulai semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar, yang luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Ya, sekali untuk mencairkan suasana ya, supaya tidak terlalu tegang dan apapun. Ini adalah materi yang sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Apapun jurusan kita, tetap kendala-kendala ini akan kita temui nantinya. Dan penerapannya insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya masih ada. Itu ada keyakinan kelas. Itu yang lagi sedang dibuat sekarang ya. Sebelum masuk ke kelas ataupun ke kelas baru, naik kelas lah atau sekolah baru, itu ada keyakinan kelas. Dibuat berdasarkan kesepakatan bersama oleh peserta didik. Jadi aturan-aturan tersebut atau aturan itu tidak dibuat semata-mata dari guru.
melibatkan siswa. Jadi mereka pun merasa dihargai. Mereka tidak merasa keputusan tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Ya, misalnya kita tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nanti ada kata-kata yang lebih halus, yang disiplinnya itu bagaimana? Untuk melakukan hal tersebut itu keyakinan kelasnya dalam bentuk apa? Itu ya. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Ya, nilai-nilai kebajikan itu akan disepakati bersama, dan itulah yang akan kita patuhi selama proses belajar mengajar berlangsung. Ya, itu untuk keyakinan kelas. Kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Maksudnya di sini itu mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka tentang keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Ya, di sana mereka tidak, istilahnya itu tidak dibuat oleh satu pihak saja. Peraturan tersebut itu dibuat oleh semua pihak, melibatkan siswa. Ya, apa yang bisa mereka lakukan untuk kebaikan mereka di kelas nantinya. Selanjutnya di sini itu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas yang kedua, yaitu mencatat semua masukan-masukan murid. Di sini ya, kita akan mencatat semua masukan-masukan dari peserta didik ataupun warga sekolah itu dari papan tulis untuk dibuat sebagai poster, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Ya, selanjutnya lagi itu ada yang dinamakan dengan prosedur pembuatan yang selanjutnya, yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Selama ini kata-kata yang kita tahu dilarang, kemudian jangan, itu menimbulkan asumsi yang negatif. Jangan membuang sampah di tempat ini. Masih kita temui? Masih kan? Masih. Sebenarnya kata itu tidak dibenarkan lagi. Nah, misalnya di sini kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Positif, baik bunyinya seperti itu. Nah, kemudian tinjau kembali, itu salah satu contohnya tadi ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Salah, misalnya yang sudah dicatat, anak mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ya, masih bersifat peraturan-peraturan. Mungkin kita ubah menjadi kata-kata yang lebih memanusiakan manusia, seperti itu. Ya, saya selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi hal yang kebajikan tersebut, berjalan di kelas, kemudian dengarkan guru, itu saling tergolong dalam satu payung, satu kata, itu saling menghormati. Atau nilai kebajikan yang terkandung di sana itu rasa hormat. Nah, ya, selanjutnya keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar kesepakatan atau keyakinan kelas nantinya. Cukup ditulis saling menghormati. Satu poin dalam arti kata saling menghormati itu sudah merangkum semua nilai-nilai kebajikan tersebut. Jelas ya? Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini, nah, untuk prosedur yang selanjutnya itu tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang sebaik keyakinan sekolah. Seperti yang tadi, yang maksudnya tadi yang misalnya tidak boleh berjalan di koridor, kemudian harus memperhatikan guru, semuanya. Hal tersebut dirangkum menjadi satu, saling menghormati. Cukup satu, seperti itu ya. Selanjutnya di sini itu ada lagi prosedur pembentukan keyakinan kelas yang ke-6 dan yang ke-7. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, ya, untuk meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat, apakah itu sudah baik untuk kita ataupun sudah pas. Itu ada contohnya. Kemudian yang ke-7, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan atau ditempelkan di dinding kelas. Ya, mungkin ada contohnya banyak ya, di setiap kelas itu mungkin ada kata-kata yang berbeda. Itu contoh untuk keyakinan kelas.
Nah, selanjutnya di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosesnya di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal seperti saling menghormati, tadi saling menghargai, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, tidak ada kata dilarang, tidak boleh. Itu kata-kata seperti itu diubah menjadi kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup simpel tetapi sudah mengandung dari pernyataan universal. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan muluk-muluk buat peraturan kelasnya. Nanti kita harus ini, kita harus itu. Disesuaikan dengan kemampuan. Peraturan anak kelas 1 nggak jauh berbeda dengan peraturan kelas 6. Ya, kalau peraturan kelas 6 diterapkan ke kelas 1, itu anak-anak asal untuk melakukan nanti. Bisa pahami ya? Oke, itu. Selanjutnya, itu semua kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, melibatkan semua kelas, sudah disampaikan tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali, melihat kembali keyakinan tersebut sudah pas atau belum, cocok nggak diterapkan di sini. Itu ada tinjauan ulang, ya. Baik, di sini ada yang sudah disampaikan secara sekilas tadi, kebutuhan manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya itu memiliki tujuan tertentu. Sudah disampaikan tadi ya, murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Misalnya di sini kebutuhan yang pertama itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan atas kemampuan. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi itu yang sering kita lihat, mengapa anak didik kita melakukan hal ini, yang misalnya peraturan sudah buat kok dia masih juga melakukan itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia ini. Ya, tentu ada motivasi mereka melakukan hal tersebut. Itu dasar-dasar kebutuhannya. Nah, di sini selanjutnya itu ada lagi ya kebutuhan untuk bertahan hidup yang kita bahas satu persatu, atau survival, mohon maaf yang bahasa Inggris gitu. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini itu ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada lagi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan. Ya, itu juga termasuk kelompok di mana mereka merasa tergabung. Nah, itu kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Selanjutnya itu ada yang dikatakan dengan kebutuhan penguasaan, hubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, jadi kompeten. Akulah yang terbaik, menjadi terampil, diakui seperti itu. Ada kan kita temui murid-murid seperti itu, dia ingin diakui seperti itu, ya, untuk pengakuan seperti itu. Ya, selanjutnya ada lagi kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kehadiran otonomi, memiliki pilihan dan mampu. Ada yang sering tidur-tiduran di kelas, gitu ya. Kemudian ada yang sering datang terlambat, mungkin tergolong untuk kebutuhan mereka ingin bebas, tidak mau terikat dengan aturan-aturan tertentu. Ya, selanjutnya di sini ada juga dikatakan kebutuhan akan kesenangan, di mana kebutuhan tersebut itu untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Begitu juga yang dirasakan oleh peserta didik kita. Itu bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini ya ada contoh kasus. Contoh kasus di sini, Pak Bahrul, guru wali kelas 4 toleransi di SPIT Amanah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Isyam nama muridnya. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan Hisam yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Bahrul, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Hisam melakukan hal tersebut? Ini contoh kasusnya. Kita lihat di sini bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Nah,
Ada dua kemungkinan di sini. Dalam kasus Ustaz tersebut, apabila jawabannya ketika ditanya oleh Pak Bahrul adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ihsan itu adalah untuk bertahan hidup. Mungkin dia sudah lapar, makanannya tidak dibawa oleh orang tua, makanya dia ngambil makanan teman, ya. Sedangkan temannya mau kasih, maklum nggak anak-anak seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila Hisam menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Hisam adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia butuh diperhatikan, dia butuh kasih sayang. Mungkin orang tuanya lagi sibuk, nggak sempat memperhatikan dia di rumah. Jadi bentuk pelampiasannya ke teman-teman. Ya, kita tetap memandang hal tersebut dengan budaya positif. Ada alasan tertentu. Nah, selanjutnya di sini itu dalam kasus di atas, apabila ya bisa melakukan hal yang tersebut itu bermacam-macam alasan. Jika dia melakukannya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, kemudian ada akan kasih sayang, itu macam-macam, ada alasan tertentu. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Selanjutnya kita bahas satu persatu di sini. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Suaranya saya. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi
membuat rasa bersalah. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang nggak bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ibu Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal. Memandang mulut dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika mulut mengambil posisi pembuat rasa bersalah, mulut akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan mengumpat emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah menginginkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, walaupun saya lari kencang, tetap udah kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tepat, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi temankan mengandalkan perhitungan atau data
ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Karen. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Karen lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Karen ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Ya. Ya, baik, Ustazah, kita sudah melihat sebuah cuplikan video tentang posisi kontrol yang rata-rata kita sudah familiar ya dengan hal-hal yang diterapkan tersebut, mulai dari SD, SMP, SMA sampai jenjang perkuliahan. Mungkin itu posisi-posisi tersebut itu bervariasi pernah kita jumpai, walaupun mungkin bukan terjadi pada diri kita sendiri, ya kan? Tapi yang paling baik menurut Ustazah itu posisi kontrol yang bagaimana? Sebagai manajer, ya, itu akan membuat anak itu menyadari akan kesalahan dan akan memperbaikinya. Ya, di sini kita lanjutkan untuk contoh 5 posisi kontrol tadi itu sudah dijelaskan ya pada video tersebut. Ada sebagai pemantau, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman dan ada sebagai manajer. Gitu. Selanjutnya lagi di sini itu ada ya contoh perilaku menghukum. Ya, di sana bisa dilihat contoh-contohnya dan sudah dijelaskan juga tadi ya. Setelah itu, selanjutnya juga ada bagaimana hasil juga sudah dijelaskan tadi pada video. Di sini dampak dari setiap dari posisi kontrol yang kita terapkan itu akan tercermin di tabel sini. Dan juga sudah dijelaskan tadi secara visual melalui video. Di sini ya pernyataan tabel berikut ini, kalau misalnya siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut? Pernyataan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu.
Siapa yang mengatakan hal tersebut? Kira-kira? Pembuat ya rasa bersalah. Yang menyatakan itu guru kan? Ya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti juga iya juga pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi saya. Sebagai apa? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai apa? Ada tujuan. Sebagai teman ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Sebagai manajer kita menawarkan solusinya. Ya. Selanjutnya di sini juga sama ya. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami berbagai contoh pada kalimat itu sama lebih kurangnya. Berapa kali saya itu juga sudah diadegankan tadi. Ya, sudah bisa memahami antara posisi kontrol yang mana yang lebih baik. Selanjutnya di sini itu ada sebagai punggung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita ulangi sekali lagi, untuk posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Baik. Nah, di sini ada yang dikatakan juga sebagai segitiga restitusi. Untuk menerapkan posisi manajer tersebut itu diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu sebuah cara ya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak menghukum anak tersebut. Ini dengan cara yang pertama itu ada tentang menstabilkan identitas, di mana kita setiap orang menanyakan bahwa anak itu pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu tidak ada yang sempurna, termasuk ibu juga, termasuk bapak juga, seperti itu. Itu menstabilkan identitasnya dulu, ya, distabilkan dia dulu, ditenangkan. Baru selanjutnya itu baru memvalidasi tindakan yang salah. Itu kamu tentu punya alasan. Kita menanyakan alasan pada anak tersebut mengapa melakukan hal tersebut. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mereka akan berpikir dengan sendirinya. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita menawarkan. Tentunya mereka berpikir secara positif nanti. Ya. Dan selanjutnya itu ada sebuah konstitusi untuk penerapan dari segitiga restitusi yang pernah diterapkan. Kita cek di sini ya. Cek di sini ya. Ya baik, di sini ada sebuah adegan untuk mempraktekkan segitiga restitusi.
Kasihkan main HP. Ya, dikasihkan main HP sehingga lupa belajar ya. Ya, ini. Ya, kalau pada awal sekolah dulu kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa Anda masih ingat ya? Isi dari keyakinan kelas, dan itu juga sudah kita pampang di kelas. Bisa diingat apapun disebutkan? Apa saja yang ingat? Nah, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Ya, di sini yang perlu diingat, yang bisa ambil poinnya, keyakinan kelas tersebut salah satu adalah tujuan. Ya, jadi nilai tujuan tersebut itu pernah saya terangkan sangat penting dimanapun kita berada. Ya, termasuk di sekolah, kemudian di lingkungan di luar sekolah, juga kejujuran di ulama. Ya, kira-kira dari perbuatan apa tersebut itu sudah bisa dilakukan tujuan atau tidak? Tidak ya. Ya, benar sekali. Jadi untuk tidak lagi mengulang hal tersebut, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Belajar juga belajar lebih giat lagi dan berusaha semampunya. Benar sekali. Dan berusaha semampu kita. Karena di sini kita tidak menunjukkan kemampuan yang kita diberikan. Ya, apapun kemampuan kita, apapun yang kita boleh, tidak apa-apa. Sebab kita punya potensi lain. Jelas ya? Ya, dengan tersebut kira-kira kapan mau dilakukan? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya, saya siap untuk berubah. Bisa menerapkan perubahan. Saya ya semoga nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa membanggakan orang tua, kemudian bisa membangunkan sekolah nantinya dengan nilai kejujuran yang sudah kita semangat. Oke, demikian dulu saja. Tetap semangat belajarnya Anda ya. Ya, baik. Silakan masuk kelasnya. Ya. Ya baik, demikian itu adalah salah satu bentuk dari praktek dari segitiga restitusi yang pernah dibuat ya. Dari sana kita tidak menghukum, kita juga tidak memposisikan sebagai teman, tapi kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kembali untuk kesimpulannya di sini, kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Mungkin itu kesimpulan dari materi hari ini. Mungkin dari untuk sesi berikutnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ke Ustaz dan Ustazahnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Ana. Alhamdulillah kalau kita melihat apa yang disajikan oleh CIP tadi, itu menambah ilmu pengetahuan bagi ustazah-ustazah yang ada di sini. Cuma sedikit ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada CIP, di mana di situ dinyatakan tadi bahwa kalau ada tindakan negatif, maka cara yang dilakukan adalah dengan cara restitusi. Jadi kalau ada tindakan negatif seperti misalnya tindakan penyalahgunaan narkoba, karena kita lihat sekarang anak-anak mungkin ada sebagian pelajar yang secara tidak sadar dia sudah melakukan kesalahan yang fatal, misalnya perbuatan narkoba, maka jalan apakah yang harus kita lakukan atau restitusi seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tindakan negatif seperti ini. Ya, hanya ini sedikit pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, pertanyaan yang luar biasa sekali ya dari Ustazah Yanti menanyakan bahwa jika ada tindakan yang mungkin tergolong berat Bu ya, narkoba ataupun tindakan misalnya ada, mohon maaf, ada pembunuhan dan lain sebagainya terjadi di sekolah seperti itu. Nah, jika kita mengetahui pelakunya adalah siswa kita, tetap saja kita harus menerapkan restitusi atau segitiga restitusi tersebut. Namun, karena hal tersebut itu tentu ada aturan-aturan dari pihak berwajib. Sebelum diserahkan ke pihak berwajib, tetap saja harus diselesaikan di pihak yang berwajib, Bu. Jadi di sekolah tetap saja kita terapkan mengapa melakukan hal tersebut, bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Tetapi karena hal tersebut merupakan tindak negatif yang tergolong berat, jadi tetap harus diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Kita harus serahkan karena tergolong tindakan yang berat. Kalau masih berkisar terlambat, mengganggu teman, berkelahi, masih bisa diselesaikan di sekolah. Kalau sudah melanggar hukum, tentu ada kita kembali ke undang-undang. Karena kembali lagi negara kita adalah negara hukum. Itu ya Bu? Ya, kita ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri oleh Ustadz Dodi. Yang ini saya tanyakan, bagaimana cara membedakan hukuman dan konsekuensi? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih juga pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, sesuai yang sudah disampaikan tadi mungkin ya, kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh sebelah pihak saja tanpa melibatkan pihak yang lain. Itu hukuman. Mereka harus patuh, harus tunduk terhadap peraturan yang sudah kita buat, walaupun dengan sebelah pihak. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh kedua belah pihak, misalnya antara guru dan murid, itu konsekuensi. Jika melanggar itu ada konsekuensinya. Jadi perbedaannya, kalau hukuman itu dibuat hanya dengan sebelah pihak, kalau konsekuensi dibuat oleh kedua belah pihak, tetapi pada saat melanggar itu dia harus menerima konsekuensi tersebut. Ini demikian, saya Iqbal. Ya, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Demikian untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Ya, kami sebagai CGP Angkatan 11, saya Dodi Putrayadi ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ustadz ataupun Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti desimasi ini ataupun berbagi pemahaman terhadap materi yang kami peroleh khususnya di modul 1.4. Semoga bermanfaat tentunya untuk ya guru-guru yang baru mungkin, kemudian juga sebagai guru yang dianggap sudah lama mengajar di sini juga bisa berpikir untuk mengubah paradigma yang selama ini kita terapkan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami serahkan ke MC. Iya, luar biasa sekali ya Ustazah. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk CGP kita, Ustadz Dodi Putrayadi SPD. Satu lagi aplausnya, tepuk good job. Tepuk good job. Masya Allah. Good job. Ulang lagi. Tepuk good job. Masya Allah. Good job. Iya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan tadi dimulai dari paradigma disiplin positif itu sendiri yang sangat perlu kita terapkan pada anak-anak didik kita, di mana kita mengajar peserta didik itu menuntun, bukan menuntut mereka. Kita tidak bisa menuntut peserta didik kita, tetapi kita menuntun mereka. Lalu kita juga baru mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan. Mungkin para peserta didik kita ini bermasalah, mungkin mereka membutuhkan sesuatu. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh di lingkungannya. Lalu ada posisi kontrol guru yang sebaiknya kita adalah sebagai manajer.
posisi kontrol guru ini ada dua lagi tadi. Ada yang posisi negatifnya seperti penghukum dan pemantau dan pembuat rasa bersalah. Kita usahakan sebagai guru kita tidak dalam posisi tersebut. Dan juga ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Itu posisi yang positif. Namun untuk yang lebih baiknya adalah di posisi manajer. Lalu ada dalam tahapan 3 tahapan tadi, ada tahapan menstabilkan identitas siswa dalam penyelesaian masalah, lalu ada juga memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang terakhir kita menanyakan keyakinan mereka di kelas. Mungkin itu banyak sekali ya ustazah, semoga bisa kita terapkan di sekitar kita, meskipun mungkin kita berangsur-angsur untuk menerapkannya, namun budaya positif ini memang benar-benar baik untuk perkembangan peserta didik kita nantinya. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum